Mungkin Mas ingat nggak acara-acara pemuda dulu tuh apa aja? Acara pemuda dulu itu banyak ya. Nah, dari banyak acara itu Mas, event apa sih yang paling berkesan bagi Mas Aji tuh? Kalau berkesan banyak banget karena Nah, selama ikut event itu tuh pernah dapetin nggak sih suka dan dukanya tuh Mas? kalau dari sekian banyak mah sukanya banyak. Kita bisa bilang kalau kita bicara antara 1 sampai 10, 9-nya suka, satunya duka. Persiapannya susah nggak sih? Kalau itu nggak terlalu. Nggak terlalu. Apa aja kira-kira persiapan itu? Duit terutama. Duit. Bagi para donatur, silakan ini nomor rekeningnya ya. 2000. Ada ingat teman-teman? Rebel Camp kita terakhir tahun berapa? Tulis di kolom komentar. Yeay. Udah masuk kan? Hai, halo guys. Perkenalkan nama gue Bimo dari wilayah Kolose ya. Nah hari ini ada narsum nih. Ada yang tahu nggak siapa nih? Halo, selamat malam. Halo semua. Nama saya Aji. Taulah panggilannya siapa? Saya dari wilayah Kanaan. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Aji nih kan. Banyak hal pembahasan yang ingin kita bahas. Oke nggak Mas? Boleh. Kapan terakhir kita ketemu Mas? Jauh sebelum pandemi kali Jangan ini. sebelum pandemi ya. Ini pertemuan pertama dengan Mas Aji ya. Oke. Mas Aji? Ya. Nah, inget nggak Mas? Angkatan berapa CD-nya? Kalau CD jujur lupa. Yang pasti itu zamannya di Hexa. Itu barengan sama Mbak Wulan, kakaknya Bimo, Mas Dimas, terus Mas Philip. Ya kayak udah lama lah itu. Berarti kalau zaman Hexa itu kira-kira 2004-2005 ya, kalau nggak salah ya. Berarti benar. Iya, kita pindah kalau nggak salah 2006 ke sini. Berarti benar. Oke. Kita mau nanya nih Mas. Ya. Yang saya tahu kan Mas dulu pengurus nih. Nah kalau boleh tahu dulu tuh jadi pengurus apa Mas ya? Dulu awal-awal jadi seksi rohani. Kalau nggak salah entah rohaninya itu digabung sama olahraga atau pas periode selanjutnya jadi seksi olahraga. Jadi rohani itu ngurusin untuk ibadah, selanjutnya jadi seksi olahraga yang ngurusin latihan futsal, event-event. Itu terakhir sebagai ketua pemuda yang kedua, ketua pemuda 2. Oke. Mungkin Mas ingat nggak acara-acara pemuda dulu tuh apa aja? Acara pemuda dulu itu banyak ya. Banyak, kita bahas dari acara rutinnya dulu. Rutinnya itu dulu kan ibadah pemuda itu jam 10 minggu keempat, karena paginya itu ibadah bahasa Jawa minggu keempat. Terus seiringnya berjalan waktu akhirnya jadi dimajuin entah minggu keempat juga tapi jam 10 atau waktu itu minggu keempat sore ya. Itu ibadah rutinnya. Rutin itu terus ada PA sarasehan, terus ada PA yang kunjungan ke teman-teman pemuda. Terus kayak ada dulu itu kayak party dalam arti itu maksudnya kayak suatu PA ada es krim party, somai party gitu. Itu yang rutinnya. Kalau yang non rutinnya itu kayak Babel Camp, retret, KBP, Christmas on the road. Terus dan event yang melibatkan GKJ Klasis Timur. Sampai terakhir pernah kita ngundang GKJ Klasis Timur dan Barat kalau nggak salah. Tuh guys, banyak kan acara pemuda kan yang rutin dan non rutin. Nah, kira-kira kalian inget nggak tuh pengalaman apa? Nah, kita tanya ke Mas Aji nih. Nah, dari banyak acara itu Mas, event apa sih yang paling berkesan bagi Mas Aji tuh? Kalau berkesan banyak banget karena gue secara pribadi itu banyak acaranya yang fisik, dalam arti ya namanya cowok ya, cowok kan kebanyakan yang acara fisik itu kayak balik lagi kayak yang non rutinnya kebanyakan KBP, Babel Camp, retret, sama Christmas on the road itu banyak. Yang berkesan ya itu semua karena kebanyakan juga gue sebagai panitia maupun pengurusnya di situ. Pasti kan ada faktor nih kenapa yang Mas sebutin kayak yang KBP, Babel Camp, retret itu kan. Nah, pasti adalah pengalamannya suka dukanya. Nah, selama ikut event itu tuh pernah dapetin nggak sih suka dan dukanya tuh Mas? Kalau dari sekian banyak mah sukanya banyak. Kita bisa bilang kalau kita bicara antara 1 sampai 10, 9-nya suka, satunya duka. Ya sukanya itu ya banyak banget gitu karena
Kalau pengalaman gue itu sebagai yang pengurus panitia sering sukanya banyak. Pertama, kita punya lingkupan teman seiman. Teman seiman itu bisa teman sepelayanan dan teman nongkrong. Teman nongkrong. Kedua, kita punya knowledge lebih dibandingkan dengan teman-teman di luar kita. Misalkan contohnya, kita punya knowledge untuk diriin tenda. Nyalain genset. Seru banget ya? Iya, nyalain genset. Prepare untuk acara besar yang outdoor. Terus survei tempat, kita punya referensi beberapa tempat retret, beberapa referensi untuk tempat ngecamp. Itu menurut gue itu udah kelebihan dari kita yang sering dilibatkan menjadi pengurus atau panitia kayak gitu. Itu lebih, itu nggak ada pelajarannya di luar. Betul itu sih, SKS nggak ada ya kalau kuliah ya. Iya beneran, itu nggak ada pelajarannya di luar. Itu benar-benar otodidak dan kebanggaan sendiri kita bisa bikin begitu. Kalau dukanya mah balik lagi, kita berhadapan dengan banyak orang. Di pengurus, di panitia, pasti kan pemikirannya beda. Makin banyak orang, makin banyak kepala, makin beda pemikiran. Ya itu gimana caranya kita menyelaraskan pemikiran kita sama yang lain sih. Kalau didengar dari cerita Mas Haji tadi kan bahwa Mas Haji itu kebanyakan terlibat jadi pengurus ya. Kalau misalnya dalam acara itu lebih banyak jadi pengurus atau jadi pesertanya, Mas? Banyak pengurus. Pengurusnya. Belum pernah jadi peserta? Pernah, tapi bisa dihitung jari lah. Dihitung jari. Guys, jadi pengurus guys gitu ya. Nah, dari pengalaman tadi, persiapan tadi kan banyak sekali tuh pengalaman unik yang didapat. Misalnya kayak survei atau diriin tenda kan atau lainnya. Boleh tahu nggak sih Mas pengalaman uniknya dari setiap acara itu, misalnya KBP, Bible Camp, retreat atau Christmas on the road misalnya? Kalau bahas satu-satu mah banyak banget pasti ya, nggak cukup waktunya. Beneran. Banyak waktunya, santai aja. Beneran banyak gas banget. Kan Mas, gas banyak kan. banget gitu, banyak banget kalau kita bahas satu-satu. Yeah. Apalagi kalau misalkan Bimo atau teman-teman di sini pada tahu, ya semua pasti jadi kebuka, jadi ingetannya apa yang udah lupa jadi Kan ingat. kita nostalgia nih. Iya. Mungkin yang Mas paling berkesan deh, paling unik. Paling berkesan KBP waktu itu terakhir di Sumpyuh di Banyumas. Di mana tuh? Oh, Banyumas. Jawa Jawa Tengah. ya. Itu tuh kami itu pemuda itu. Jadi gini, gambaran. Kalau KBP adalah event yang dulu kami lakukan atas nama GKJ Pondok Gede dan melibatkan GKJ Klasis Timur. Itu yang bisa, bukan yang bisa ya kita bicara ya, yang pernah melakukan hanya GKJ Jakarta dan GKJ Pondok Gede. Itu acaranya live in selama 7 hari di kampung orang di suatu desa. Itu KBP itu Kemah Bakti Pemuda. Itu melibatkan ada 2 konsep besar di situ, pembangunan fisik maupun non fisik. Fisik itu kita memperbaiki gereja, ngecor jalan, pembangunan selokan, terus ya pokoknya fisik lah, fisik benar-benar harus melibatkan tenaga kita. Kalau non fisiknya itu kayak penyuluhan di posyandu, pengobatan gratis, pembagian makanan untuk anak-anak. Ya memang kalau kita bicara kemarin memang bisa dilakukan, tapi kalau sekarang mengingat pembangunan Indonesia semakin merata, jadi kayaknya misalkan dilakukan itu tapi beda konsep. Dan gue pun nggak ngerti gimana diaplikasikannya kayak gitu. Terus kalau pengalaman, kalau kita bicara KBP itu waktu itu terakhir di Sumpyuh. Tahun berapa itu Mas boleh tahu? Kayak udah lama banget kan masalah pembangunan Indonesia nih, udah berat banget nih. Nah, tahun berapa sih kira-kira? Beneran emang jadi berat ya. Obrolannya udah kayak parlemen ya. Parlemen ya. Calon anggota. Itu 2012. 12. Berarti udah hampir Bimo 11 masih tahun, Bimo 10 itu tahun berarti ya. Waktu itu masih sekolah bawa kalungan botol minum. Bajunya masih dirapiin, dasinya sampai atas ini. Pulang-pulang nangis kan, baju kotor sobek-sobek ya. Itu 2012 itu inget banget. Jadi waktu itu ngebangun pembangunan jalan, ngecor jalan. Karena di desa, jadi kan kita nggak beli material, tapi ngambil pasir dari pantai. Dari pantai, seru sih. Terus gue waktu itu naik mobil pick up milik warga, terus supirnya ngedrift gitu, nggak jelas, maksudnya sensasinya udah supir kayak lokal memang luar biasa sih. kayak
supir ALS deh. Ah. Antar lintas Sumatera. Itu kalau KBP. Balik lagi kalau KBP nggak tahu ya, kalau misalkan diaplikasiin sama pengurus sekarang bisa atau enggak. Karena kan pertimbangannya banyak dan dananya besar. 2012 aja kalau nggak salah. Estimasi berapa tuh? 50 juta. 50 juta guys. 2000. Ferrari nggak dapat. Benar. Ya nggak dapat Ferrari. Benar. 2012 aja itu kan 50 juta udah besar banget. Gitu. 2012. Terus kalau Babel Camp terakhir itu Red Camp di Cikole. Tahun berapa tuh inget nggak? 2000. Ada ingat teman-teman? Babel Camp kita terakhir tahun berapa? Tulis di kolom komentar. 2000 berapa ya Bim ya? 2010 kok nggak salah. Ya anggaplah itulah Red Camp itu. Itu gue tim advance berangkat duluan bawa mobil pickup dan perlengkapannya. Malam itu gue jaga sama abang lu. Mas Dimas. Terus minta tolong, Mas Dimas minta tolong paginya minta tolong ngambilin barang, malah gue ketiduran di pickup itu dengan posisi selonjor. Kaki setengah di belakang, kaki setengah di luar dengan pintu kondisi yang kebuka, kaki di luar, badan di dalam. Itu ada ketiduran kali 45 menitan, nggak jelas. Nggak penting. Kenapa tuh bisa tidur gitu Mas? Gara-gara begadang. Walah. Jagain. Oke. Ya kan mendengar cerita Mas Ojan tadi kan seru banget tuh, ada KBP kan, Babel Camp. Nah, saya menarik nih yang KBP nih, kan berarti kita berinteraksi dengan warga kan. Pengen tahu dong pengalaman warga itu ketika dibantu oleh anak-anak muda tuh gimana? Tanggapannya, alhamdulillah senang sekali, terima kasih pemuda. Kurang lebihnya kayak gitu, sih, tapi nggak selebay itu. Pak RT ngomong gitu? Nggak juga. Kan bilang makasih doang. Kepala desa, seru sekali nggak ya? Selebay dulu kalau ada video, terima kasih ya guys. Gitu, nggak selebay itu sih. Oke. Gimana Mas? Mungkin kalau RT sekarang selebay itu kali ya. Iya sih. Pokoknya welcome banget, sangat-sangat makasih. Jadi gambaran sedikit lagi, pemuda KBP kita nginep seminggu, kita di rumah warga. Di rumah warga itu jadi kalau taruhlah pesertanya 50, berarti per orang itu per rumah itu diisi cuma 5 atau nggak 4 orang. Berarti ada 10 rumah yang kita tinggalin yang di rumah warga itu, sekitaran gereja. Itu gambarannya. Itu tanggapannya sangat-sangat welcome. Yang kita makan di sana, masakan sana, ya maaf aja kayak kita bisa bicara masakan kampung. Tapi enak sih. Tapi enak, serius enak banget. Terus jauh dari hiruk pikuk kayak kota, berinteraksi dengan orang yang sama sekali nggak pernah kita kenal sebelumnya, berusaha ngomong Jawa. Ya pengalaman baru dan berkesan banget. Oke. Nih Mas, masih inget nggak tuh teman kamarnya, teman serumah kan dibagi tuh 55, 44. Nah, siapa aja coba sebutin? Kalau nggak salah waktu itu gue random. Hari pertama nginep di mana, hari kedua nginep di mana. Terakhir itu yang berkesan banget ketemu sama Alan. Mas Alan. Kenapa tuh berkesannya tuh? Berkesannya waktu itu kalau nggak salah setelah selesai acara jam 2 pagi, tiba-tiba kamar kami kebanjiran. Entah dari towernya bocor atau bak kamar mandi bocor. Akhirnya itu akhirnya ngerembes sampai ke ruang tamu. Alhasil tadinya kita udah ngantuk, akhirnya kita ngosekin dulu kayak ke Mang Ivi, Jor, Bim. Rumah siapa tuh ke Mang Ivi tuh ya? Oke. Ya sih menarik sih kan ketemu dengan warga. Ada nggak sih interaksi intim atau pembicaraan intim yang Mas ingat pesan dari warga sana gitu? Enggak, sumpah nggak ingat beneran. Nggak inget guys. Nah kalau ada yang ingat, tulis kolom di komentar lagi ya. Kalau dia nggak ikut tapi inget gimana? Ya tulis aja komen. Oke. Nah menarik juga sih Mas, kan kalau kita KBP itu kan nggak sembarangan desa kita datengin nih kan, ujuk-ujuk datang ke desa A, pasti ada survei gitu. Boleh tahu nggak sih persiapan surveinya gimana sehingga akhirnya memutuskan bahwa desa itu yang harus kita bangun? Kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah, mohon dikoreksi. Itu seingat gua ada 5 kandidat, 5 kandidat tempat. 5 kandidat tempat otomatis kan kita bicara ada plus minusnya masing-masing. Mana yang harus menjadi target utamanya. Dari 5 itu akhirnya waktu itu ditetapkan GKJ Sumpyuh di Banyumas. Itu ya balik lagi, kita survei itu kan nggak dekat ke Jawa Tengah. Dan waktu itu kan teman-teman udah senior gua pun juga sudah kerja, kuliah,
otomatis kan butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Gitu. Nah, kalau dilihat dari persiapan kan sangat panjang kan. Ada survei, ada persiapan acaranya, hari H, ataupun pasca acara misalnya. Nah, itu kalau estimasinya itu kita harus kalau mau buat KBP lagi nih ke depannya, berapa lama itu harus kita persiapkan? Setahun kah? Atau bulanan? Atau mingguan? Nggak mungkin mingguan ya? Possible banget. Kalau setahun kayaknya. Setahun itu udah wacana. Jadi kayaknya tahapannya setahun memang bener mau bikin, terus estimasi budget, berarti kan berkali-kali lipat dari 2000, kita bicara 2000 berapa tadi? 2012. 2012. Kalau nggak salah 2012, mohon maaf kalau salah dikoreksi. 2012 berarti berkali-kali lipat, tapi kalau misalkan target itu nggak mencukupi, otomatis dikaji ulang, nggak bisa dipaksain. Oke. Nah, itu kan dari event KBP ya. Tadi kan Mas juga nyebutin Bubble Camp atau Red Camp. Nah, yang paling berkesan tuh apa tuh Mas? Bubble Camp. Iya, Bubble Camp berkesan apa? Red Camp apa? Retreat Bubble Camp sama Red Camp hampir sama sih, cuman kemarin kan terakhir acaranya Red Camp ya zaman gua ya. Red Camp itu kan jadi dua konsep, retreat dan camping. 50-50, setengah-setengah. Karena itu bicaranya waktu itu ada pendoponya juga, ada yang nginep di indoor, ada yang nge-camp juga di luar. Tapi hampir sama sih teman. Kalau ngebahas yang Red Camp kemarin itu kondisinya memang udah benar-benar layak banget, udah sangat-sangat layak. Di mana tempatnya Mas kalau boleh tahu? Kalau yang Red Camp itu di yang dekat Gunung Salak mana sih? Nah, itu tempatnya ada di atas ini ntar nih. Ya, pasang di sini ya. Iya, di Gunung Salak itu. Gunung Salak ya? Itu itu H plus seminggu atau 3 hari pas yang pesawat Hercules nggak salah ya atau apa? Iya, pesawat itulah, nubruk situ. Oke. Itu kejadiannya itu. Nah, terus kalau untuk persiapan nih Mas, lebih sulit kah atau sama aja dengan kita nyiapin yang KBP Mas? Ya kalau bicara sulit mah sama aja, sulit juga karena kan nge-camping, apapun dibawa itu semua, apapun tenda, genset dan lain sebagainya. Yang kita nggak bilang seksi acara yang di indoor pun nggak gampang, semuanya susah karena kita harus ada plan A, plan B-nya, mengingat itu kan outdoor. Oke. Berarti kalau yang Bubble Camp, Red Camp, Retreat sama ya? Tadi kalau nggak salah ada namanya Christmas on the Road. Nah, apa itu Mas Christmas on the Road? Mungkin kan bagi teman-teman sekarang tuh sangat asing tuh. Apa sih Christmas on the Road? Natal di jalan, kita Santa Claus jalan-jalan keliling-keliling gitu kan? Kayak manusia silver enggak kan? Enggak gitu. Nah, apa tuh Mas, boleh jelasin coba? Christmas on the Road itu pernah dilakukan kalau sama kami kalau nggak salah 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali ya. Tahun berapa, ingat nggak tahun berapa? Lupa lagi. Tulis lagi komentar teman-teman yang ingat. Lupa lagi. Pokoknya apa yang gue lakukan selama pengurus adalah zaman kuliah. Oh, zaman kuliah itu dari 2008 sampai 2012. Oke, berarti kira-kira tahun segitulah. Iya. Christmas on the Road terakhir itu kita bikin dua konsep, yaitu kita berbagi ke teman-teman di panti asuhan dan kita berbagi makanan ke orang-orang di jalanan. Itu berkesan banget karena berbagi. Gue tuh tipe orangnya seneng merasakan itu, berbagi itu seneng banget gitu. Ke panti asuhan, kalau nggak salah panti asuhannya ada di daerah Kelapa Dua Wetan. Iya. Kelapa Dua Wetan. Kalau jalanannya itu mengitari ya dari yang dekat lapangan nggak sih? Iya, benar. Dulu aku pernah ikut tuh. Iya, Kelapa Dua Wetan situ. Terus habis itu kita jalan-jalan bagi nasi, naik motor, seru banget. Bagi nasi naik motor. Nah, gimana tuh Mas? Targetnya siapa gitu kan? Masa orang lagi jalan kita kasih gitu, nggak mungkin kan? Apakah ada target sendiri atau gimana gitu? Targetnya ya maaf aja kayak pengemis, orang jalanan. Berarti orang yang istilahnya menengah ke bawah ya? Iya, betul. Oh ya, oke. Iya. Persiapannya susah nggak sih? Kalau itu nggak terlalu. Apa aja kira-kira persiapan itu? Duit terutama. Duit. Bagi para donatur, silakan ini nomor rekeningnya ya. Nggak kan seru Mas, maksudnya itu kan di jalan. Ya. Kayak kita koordinasinya, komunikasinya dengan teman-teman pemuda satu dan lainnya atau membuat barisannya kan. Dulu kan aku pernah ikut tuh. Nah itu gimana sih cara ngaturnya supaya bisa teratur gitu? Kalau misalnya kita berantakan kan
pasti dapat komplain dari pengendara lain. Nah itu gimana sih biar nggak ya ada hal itu? Kalau nggak salah itu dibagi beberapa barisan ya. Jadi ya misalkan, balik lagi gue nggak ingat persisnya gimana. Misalkan pesertanya 50 motor, itu dibagi menjadi 3 barisan. Misalkan kita break per 10 motor, di balik 10 motor itu ada mobil yang membawa makanan-makanan itu. Dan di situ dari tikum pertama sampai finish itu ada titik poinnya. Jadi nanti kalau misalkan udah berbagi kemana, kita ketemu di pom bensin sini mana, ketemu di pom bensin sini mana. Jadi ngumpul lagi, mecah lagi, ngumpul lagi, mecah lagi. Nih waktu di jalan tuh Mas, itu jam berapa ya kira-kira ya kan? Kalau jam 6, jam 7 kondisi sekarang kan pasti ramai banget tuh. Nah itu kan jam berapa itu acaranya? Lupa. Ada inget nggak jam berapa? Jam berapa inget nggak? Lupa. Yang pasti malam sih. Yang pasti malam. Di atas jam 9 ya? Lupa Ben. Lupa beneran. Iya kan kalau dilihat kan sekarang tuh kalau sorry to say kalau kita keluar jam 7, jam 8, jam 9 kan mungkin sudah agak rawan kan kayak gitu. Nah itu yang berbeda ya kondisi dulu sama sekarang. Nah bisa dengan COTR tadi ya, Crimes on the Road, kan pasti ada pengalaman unik. Apalagi dari teman-teman pemuda nih Mas, ada nggak sih pengalaman unik dari teman-teman pemuda yang pernah Mas lihat atau yang pernah Mas rasakan atau dari Mas Aji sendiri yang merasakan? Kalau pengalaman dari gue sendiri sih nggak terlalu, maksudnya dibilang nggak terlalu berkesan banget ya, karena kan itu kan konsepnya motoran dan hobi gue juga motoran, gitu. Jadi ya better aja sih. Tapi kalau dari teman-teman lain sih kayaknya senang karena itu sensasi lain. Selama ini kan memang kalau Natalan kita ibadah bareng, perayaan di dalam, indoor, tapi ini kan konsepnya berubah, diganti, dialihkan menjadi berbagi. Itu suatu pengalaman baru sih buat teman-teman yang baru ngerasain, menurut gua. Iya sih, kan Mas dari cerita tadi, dari nostalgia kita tadi kan, kayak persiapannya, terus kumpul-kumpulnya gitu kan. Sangat berbeda nih Mas di zaman sekarang ini kan. Dulu kan belum ada pandemi. Betul. Sekarang ada pandemi nih. Nah dari pandangan Mas Haji ini ada nggak sih hal yang berubah atau yang hilang tuh dari pemuda sekarang gitu kan? Kalau berubah pasti berubah banget gitu. Berubah banget. Apa tuh Mas berubahnya tuh? Berubah banget. Kayak dulu kan ibaratnya masih konvensional ya. Konvensional. Dulu tuh zaman gue itu teknologi paling canggih adalah BB. BlackBerry. BB nggak? BlackBerry BBM. BB lang tahun 2000 berapa? 18 maksudnya? Iya, terakhir. BB dulu BB, zaman BlackBerry, ya? belum ada WA. Belum ada WA, belum ada video call, belum ada Zoom. Dulu ada Jumrah kali. Sama Jumba. Senam dong. Sehat kan, fisik. Jumba. Itu beda banget, itu ada zaman sekarang ada kayak gitu. Terus zaman dulu kan masih konvensional, jadi masih BBM, masih mengutamakan kumpul-kumpul, masih ngutamain nongkrong-nongkrong. Kalau zaman dulu tuh ya teman-teman, HP-nya pada tegak-tegak. Kalau zaman sekarang mah gini ya. Keluar. Itu sudut 90. Sebelah-sebelahan mah. Itu dibunuh gitu. Di-kill gitu. FF gitu. Oke. Kalau sekarang mah kayak gitu. Nah, berubahnya gara-gara gua nggak bisa menyalahkan zaman ya. Iya, karena kan itu keadaan. Perubahan. Apalagi kan semakin canggih kan perubahan. malah makin bagus kan. Iya. Cuman dengan adanya teknologi yang makin canggih, itu mengakibatkan kitanya jadi kurang greget. Menurut gua. Kurang greget, jadi kepekaan satu dengan yang lainnya turun, beda, gampang udah luntur. Terus jiwa-jiwa pengen nongkrong, kalau dulu nongkrong mah handphone taruh, kalau sekarang kan nongkrong nggak yang jauh semakin dekat, yang dekat makin jauh. Jadi kalau nongkrong juga masih WA-an, masih video call-an, beda lah gregetnya beda banget. Greget itu ya. Berarti ya sih, zaman kan sudah berubah kan, teknologi makin canggih nih. Pengen tahu dong, dulu nih waktu ngajak teman-teman yang kurang aktif nih kan, dulu kan sangat konvensional. Nah, itu gimana caranya Mas? Kalau dulu aktif lagi. Kalau dulu memang terakhir ingat adalah
kami mengunjungi orang-orang teman-teman yang notabene tidak aktif. Itu terakhir kalau teman-teman ingat adalah berbagi ngasih jam yang bentuknya kayu. Ada logo GKJ Pondok Gede. Pasti lu nggak dapet. Nggak dapet gue. Karena lu aktif. Berarti harus aktif. Kalau yang tidak aktif pasti dapat. Itu jam dari kayu, jam analog dari kayu. Terus kita cara ngajaknya adalah kunjungan. Misalkan kita mau ngunjungin si A, gua dan Bimo kunjungan. Ya pasti kaku lah namanya. Kita nggak pernah ngobrol sebelumnya. Iya. Pasti kaku banget, formal banget. Apa kabar Mas? Sekarang kerja kuliah di mana Mas? Pertanyaan template lah. Itu kayak interview kayaknya. Interview lamaran. Kita udah ketika bikin ngelis 1 sampai 5 udah habis langsung stuck. Mau nanya apa ya? Ada ST gitu. Lupa dan minum. Terus caranya mencairkan kita bawa game, maksudnya kayak Uno lah kayak gitu. Kartu gitu ya, gaple. Terakhir judi sih. Tapi enggak juga sih. Bercanda. Kata Bang Roma sih judi dilarang ya. Iya, tapi tap bunyinya. Ya. Judi. Tap. Terus habis dari kunjungan, memang kita bicara misalkan dari 20 orang yang dikunjungin, itu nggak 20-20-nya langsung aktif. Nggak 20-20-nya langsung aktif. Tapi ya setidaknya ada hasil lah. Taruhlah 5 kayak gitu. Taruhlah 5 yang aktif mulai. Cuman kalau gue boleh usul, sepengalaman gue, misal gue kan ya puji Tuhan gue pernah melakukan hal itu. Jadi bisa dibilang dengan cara konsepnya kelompok kecil. Oke. Misalkan gue sebagai yang aktif ngajak dari yang dikunjungin 20 itu, gue bisa megang si A, si C, sama si F. Jadi 3 orang gue pegang. Nah, itu misalkan itu kenapa gue bisa deket sama mereka, karena mungkin hobinya sama suka nongkrong, sama-sama suka ngopi. Motoran misalnya. Ya sejadi kayak gitu. Karena hobinya sama, otomatis komunikasi kita sama. Komunikasi kita nyambung. Nah dari situ, dari awal, kalau gue sebagai laki-laki yang doyan nongkrong, gue senengnya ngajak nongkrong, ngopi bareng, ajak nongkrong, ngopi bareng kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan ada acara Natalan, besok Natalan yuk, ikut yuk. Nanti jadi apa Mas? Udah ikut, ada gue kok. Udah. Misalkan si A mulai nyemplung, si C ikut, si F ikut, akhirnya mereka udah bisa aktif sendiri. Itu enak. Jadi kita bisa maintenance, akhirnya dia bisa mandiri, bisa berjalan sendiri. Itu enak. Kita megang beberapa orang, walaupun memang nggak dari sebanyak itu pasti kita ada yang nyambung, tapi setidaknya bisa kita sortir, ada yang bisa ini aja, yang sejalan sama pemikiran kita ngajakin aktif untuk pelayanan, kita ngajakin aktif untuk menjadi pengurus atau panitia, itu udah puji Tuhan banget. Berarti ketika kita mengunjungi teman-teman yang kurang aktif, berarti yang paling utama bukan hanya kunjungan doang. Betul. Berarti ada follow up-nya kan? Betul. Bagaimana afternya. kita komunikasi rutin kan? Betul. Bukan hanya sekali, 2 kali. Betul. Gitu kan? Pengalaman Mas, ada berapa orang nggak sih? Ini bukannya sombong ya. Ada berapa orang yang pernah Mas tarik yang tadi yang nggak aktif menjadi aktif gitu? Ada 5 sampai 8 orang. Ya puji Tuhan banget kan, 5 Iya. sampai 8 orang gitu kan pada zaman dulu gitu kan. Maaf sebelumnya, kayak satunya lagi sebelum kunjungan itu, gue inget banget. Jadi waktu itu Mas Dimas Basti itu sebagai pengurus seksi rohani sebelumnya. Terus gue menggantikan posisi beliau untuk ngurusin pemusik minggu keempat. Ini mudah-mudahan saksinya contohnya masih ingat. Bung Yosi. Dulu masih bocah. Gue ajak, gue jemput, gue anterin, kita latihan di Setia. Jadi itu contohnya. Jadi kita jangan malas. Kayak ini di balik kamera kalian, di balik kamera ada Mas Yosi. Itu saksi hidup. Dulu zaman gue rumahnya di Patria, harus jemput ke Jatiwaringin. Berapa lama tuh? Ya emang nggak sering-sering sih, tapi sampai sebegitunya harus menjemput bola.
Karena kan notabene pasti waktu itu Yosi tuh masih sekolah, nggak boleh bawa motor. Akhirnya gue yang izin dulu ke orang tuanya, memastikan berangkat sampai pulang dengan keadaan selamat. Itu tuh ada Yosi, ada Jody, ada teman kita Chris itu dan lain sebagainya. Pengalaman gue adalah menjemput mereka, janjian di depan komplek, sama-sama kita ke Setia tuh jauh, beda sama sekarang. Sekarang harus latihannya di gereja. Tapi zaman dulu di Setia, jam berapapun, kondisi apapun di Setia. Itu efektif sih menurut gua. Oh iya sih. Karena kan kalau dulu kan dilihat dari kondisi kan kayak HP nggak begitu canggih gitu kan. Kemudian transportasi umum nggak begitu banyak. Betul. Kayak misalnya ojek online dan Belum belum ada kan. Betul. Nah kalau misalnya nih hal itu diterapin di kondisi sekarang nih, kan banyak ojek online, entah motor, mobil, transportasi umum banyak. Kira-kira bisa nggak sih mas? Bisa. Kuncinya pertama kayaknya mudah-mudahan benar statement gua. Pertama kunjungan. Kita kunjungan dari sekian banyak, teman-teman pasti bisa list sekian banyak yang mau dikunjungin. Habis kunjungan ada maintenance after kunjungan. Follow up-nya. Itu harus kita WA-WA-in, kita ajak-ajakin. Mungkin kalau balik lagi kalau teman-teman cowok orientasinya lebih ke nongkrong. Kalau cewek ya gue nggak tahu ya, tapi mungkin hobi ya, belanja cewek. online. Ditutup tapi kedengeran. Enggak itu bercanda. Ya taruhlah kalau cowok nongkrong bareng, ngopi bareng, kita main bareng, terus nanti muncul rasa nyaman. Ketika sudah nyaman, beneran dah. Ini Bimo ya, teman-teman. Bimo yang notabene sekarang kerja di Kalimantan, karena sudah nyaman, balik lagi ke sini. Ke GKJ Pondok Gede. Kuncinya nyaman. Gimana cara kita mencapai tingkat kenyamanan itu? Itu sih yang menjadi PR buat teman-teman. Kalau ibadah pasti rame. Karena kan ibadah itu kan ya balik lagi tingkat keimanan anak-anak muda kan beda sama orang tua. Kalau orang tua tuh kan apalagi orang tua gua sudah berumur. Kalau bisa mah tiap minggu gereja. Tapi kan kalau anak muda kan nunggu taubat dulu, nunggu kejadian dulu baru dia gereja. Kejadian apa tuh? Kejadian yang merugikan dia. Tapi jangan sampai lah teman-teman kayak gitu. Jangan sampai ketika kalian kebentur baru bertobat, jangan sampai. Karena Tuhan yang ngasih hidup kalian sampai saat ini.